Halo Sobat Alur Film, di video kali ini gue bakal bercerita tentang sebuah film yang berjudul Seoul 5. Namun seperti biasa sebelum masuk ke alur ceritanya, gue ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah sempetin untuk nonton video ini. Dan juga buat kalian semua yang udah subscribe channel ini, gue doain semoga diberi kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Berawal dari seorang pengemudi handal yang bernama Park Dong-wook dan montirnya yang bernama Jun-gi keluar dari Bandara Internasional Gimpo. Mereka disambut oleh seorang supir taksi ilegal yang merupakan sahabat mereka yang bernama Bok-nam. Ketika mereka sedang memasukkan barang ke bagasi, Dong-wook dipanggil oleh orang-orang berjas rapi yang mencurigakan. Dong-wook dan teman-temannya lalu bersegera untuk pergi dari sana. Terjadi kejar-kejaran hingga Dong-wook sampai di lingkungan mereka dulu tinggal. Namun tempat itu sudah dihancurkan karena termasuk ke dalam lingkungan kumuh. Di sana Dong-wook berjumpa dengan saingan lamanya yang bernama Galchi. Ketika Galchi menghampiri Dong-wook yang masih diikuti oleh orang-orang mencurigakan tadi memiliki sebuah ide untuk kabur dari sana. Ia melakukan drifting sehingga debu bertebaran dan menutupi pandangan orang yang mengejar mereka. Kemudian Dong-wook memanfaatkan hal tersebut untuk kabur. Dong-wook dan kawan-kawan kembali ke kediaman mereka yang ada di sebuah bengkel. Di sana datang adik Dong-wook yang bernama Yoon-hee. Yoon-hee merupakan ketua dari geng motor di Seoul. Kemudian di dalam garasi ada seorang lagi teman Dong-wook yang bernama Woo-sam yang mengaku sebagai seorang DJ. Ketika mereka sedang menikmati waktu santai mereka, datang seorang jaksa bernama An. Ternyata yang mengejar mereka ketika di bandara adalah jaksa An ini. "Kenapa kau lari ketika di bandara? Aku hanya ingin berbicara denganmu," kata jaksa An. "Lalu apa yang kau inginkan denganku?" balas Dong-wook. "Aku ingin kau menyamar menjadi seorang kurir dan mencari informasi tentang penggelapan pencucian uang," terang jaksa An kepada Dong-wook. Ia juga memberikan imbalan kepada Dong-wook dan rekan-rekannya, yaitu catatan kriminal yang pernah dilakukan Dong-wook dan rekan-rekannya akan dihapus, dan mereka akan mendapatkan visa baru untuk pergi ke Amerika. Dong-wook yang selama ini berkeinginan untuk pergi ke Amerika kemudian menyetujui persyaratan jaksaan. "Tapi untuk menjadi kurir mereka, kalian harus mengikuti tes rahasia yang akan diadakan besok," kata jaksaan sambil memberikan tiket pendaftaran tes kurir tersebut. Setelah mempersiapkan kendaraan dan rencana untuk tes menjadi kurir, Dong-wook, Yoon-gi, dan Bok-nam bersiap untuk menjalankan tes mereka. Mereka diminta untuk mengantarkan sebuah piringan hitam dari gedung bioskop ke sebuah hotel di Seoul. Singkat cerita, Dong-wook dan kawan-kawan berhasil sampai ke tempat tujuan terlebih dahulu. Di sana mereka menemui klien mereka yang merupakan dua orang tersangka utama menurut jaksaan, yaitu Kang In-suk dan Lee Hyun-gyun. Setelah sepakat dengan imbalan yang diberikan, Dong-wook dan kawan-kawan bersantai di pesta yang diadakan Kang In-suk, di mana Woo-sam menjadi DJ-nya. Woo-sam di sini diminta oleh jaksaan untuk menyusup ke kediaman Kang In-suk sebagai DJ tetap mereka, guna mencari bukti penggelapan uang yang dilakukan oleh Kang In-suk dan Lee Hyun-gyun. Setelah selesai berpesta, mereka kembali ke mobil. Namun Lee Hyun-gyun menghadang mereka. Karena kurang begitu menyukai perilaku Dong-wook dan teman-temannya, Lee Hyun-gyun membakar mobil mereka dan berkata, "Ini tes kedua kalian, carilah mobil yang lebih cepat." Setelah itu ia meninggalkan Dong-wook. Keesokan harinya, Dong-wook meminta mobil baru kepada jaksaan. Setelah itu mereka memodifikasi mobil tersebut supaya bisa dipakai untuk mengangkut barang. Sebelum dimulainya misi sebagai kurir, Kang In-suk memanggil Dong-wook, Yoon-gi, Bok-nam, dan Yoon-hee ke tempat persembunyiannya di sebuah kuil. Di sana mereka diperlihatkan tumpukan uang milik Kang In-suk yang akan mereka angkut untuk dipindahkan ke beberapa tempat. Keesokan harinya misi mereka dimulai. Dong-wook, Bok-nam, dan Yoon-gi mulai mengangkut uang-uang itu ke beberapa tempat. Sedangkan Woo-sam melanjutkan misinya sebagai mata-mata di kediaman Kang In-suk sebagai DJ untuk mencari informasi tentang bukti rekening penggelapan uangnya. Dan ia juga mulai mendekati sekretaris Kang In-suk. Ketika beberapa pengiriman telah terselesaikan, Dong-wook dan yang lain melapor kepada jaksaan. "Aku melihat ada ruang rahasia di kediaman Kang In-suk. Mungkin di sana ada bukti rekening penggelapan uang itu," kata Woo-sam.
Selidiki saja pelan-pelan, jangan sampai terlihat mencolok, jawab Jaksaan. Setelah pembicaraan misi selesai, mereka lalu bersulang untuk keberhasilan misi mereka. Keesokan harinya Dong-wook dan yang lain dipanggil oleh sekretaris Kang In-suk. Karena kalian sudah bekerja dengan baik, Nyonya Kang In-suk memberikan bonus kepada kalian, kata sekretaris itu. Dong-wook lalu diberi uang bonus dan juga sebuah apartemen. Karena tidak ada jadwal pengiriman, mereka berempat lalu bersenang-senang sampai mabuk dan masuk ke dalam berita ketika berada di wilayah hiburan malam. Keesokan harinya Yunhee dan Buknam pergi naik motor, sehingga yang tersisa hanya Dong-wook dan Jungi. Karena Yunhee dan Buknam tidak kunjung datang, Dong-wook dan Jungi berangkat berdua saja. Dan saat di tengah jalan mereka dihadang oleh Lee Hyun-gyun. Ternyata Buknam dan Yunhee ditangkap oleh Lee Hyun-gyun dikarenakan mereka sempat terlihat sedang bersenang-senang di televisi semalam. Mereka diancam untuk dibunuh oleh Lee Hyun-gyun jika tidak mengaku kalau mereka sebenarnya bekerja untuk siapa. Namun pistol yang digunakan hanyalah pistol air yang Lee Hyun-gyun gunakan untuk menakut-nakuti mereka. Kalian sudah lulus tes, pria sejati harus bisa menjaga rahasia, kata Lee Hyun-gyun mengetahui Dong-wook dan kawan-kawan tidak mengatakan apapun. Ketika malam hari, Woo-sam mengajak sekretaris Kang In-suk untuk berkencan. Karena pesta rutin yang biasa ia datangi dibatalkan tiba-tiba. Mereka berdua lalu naik ke penthouse hotel Kang In-suk untuk bermesraan. Ketika sekretaris Kang In-suk pergi ke toilet, Woo-sam menduplikat kunci untuk naik ke penthouse itu, yang merupakan tujuannya selama ini. Sedangkan di tempat Kang In-suk melakukan meeting dengan para pelaku penyelundupan pencucian uang, Yunhee yang menyamar sebagai pelayan memasang alat penyadap untuk merekam percakapan Kang In-suk. Karena kejadian di siang hari dengan Lee Hyun-gyun, Dong-wook menemui Jaksaan. Kami akan berhenti dari misi ini, kata Dong-wook. Apa kau tidak ingin visa ke Amerika dan catatan kriminalmu dihapuskan? Balas Jaksaan. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak ingin membahayakan nyawa teman-temanku. Setelah itu Dong-wook meninggalkan Jaksaan. Woo-sam yang kembali dengan duplikat kunci lift hotel Kang In-suk menemui Dong-wook. Apa yang terjadi? Aku ingin kita berhenti dari misi ini. Kenapa tiba-tiba sekali? Aku tidak ingin nyawa kalian dalam bahaya. Ayolah, kita sudah sejauh ini, kenapa harus berhenti di tengah jalan? Aku sudah mengatakan kepada Jaksaan, kalau kita berhenti dari misi ini, aku tidak ingin melihat kalian kehilangan nyawa. Baiklah, terserah kau saja. Woo-sam yang kecewa dengan keputusan Dong-wook lalu keluar dari ruangan Dong-wook. Keesokan harinya, Woo-sam, Yunhee, Jungi, dan Buknam menemui Jaksaan. Woo-sam menyerahkan duplikat kunci yang ia dapat semalam. Sedangkan Yunhee, Jungi, dan Buknam berkata kalau mereka tidak ingin berhenti dari misi itu. Mereka ingin membalas perlakuan Lee Hyun-gyun kepada mereka. Woo-sam dan Yunhee menyelinap ke penthouse milik Kang In-suk untuk mencari rekening penggelapan uang yang dilakukan Kang In-suk. Yunhee yang berpura-pura menjadi petugas kebersihan melenggang masuk ke dalam ruangan Kang In-suk. Sedangkan Woo-sam yang beralasan melupakan sesuatu di tempat DJ-nya, kemudian mengalihkan perhatian para penjaga dengan menyalakan musik dan berpura-pura tidak bisa dimatikan. Setelah Yunhee berhasil menemukan rekeningnya, mereka lalu bergegas keluar. Namun sayang seorang petugas kebersihan yang sebenarnya melapor kalau ia kehilangan kunci utama ke penthouse. Sehingga petugas keamanan hotel yang tadi sempat bertemu dengan Yunhee lalu mengejarnya. Yunhee berhasil selamat berkat Dong-wook yang muncul tiba-tiba. Aku tahu kalian pasti akan melanjutkan misi ini tanpaku. Kita serahkan rekening itu lalu segera pergi dari negara ini dengan visa yang baru, kata Dong-wook. Sialnya, ternyata Lee Hyun-gyun telah memasang penyadap di kediaman Dong-wook, sehingga ia mengetahui kalau Dong-wook sedang bekerja sama dengan Jaksaan untuk menangkap Kang In-suk dan dirinya. Lee Hyun-gyun lalu melaporkan hal tersebut kepada Kang In-suk. Kembali kepada Dong-wook dan Yunhee. Mereka kemudian berkumpul dengan Woo-sam dan yang lain. Setelah itu Dong-wook dan Woo-sam pergi menemui Jaksaan. Namun ketika sampai di kantor Jaksaan, mereka melihat kantornya sudah berantakan, tidak karuan. Dong-wook dan Woo-sam mulai panik melihat kondisi kantor itu. Ayo segera pergi dari sini, kata Dong-wook. Saat akan turun tangga, Woo-sam mendengar suara teriakan dari lantai atas. Itu seperti suara Jaksaan, kata Woo-sam. Ia meminta Dong-wook untuk pergi ke mobil terlebih dahulu karena Woo-sam ingin mengecek suara teriakan siapa itu tadi. Ketika Dong-wook mendekati mobilnya, tiba-tiba Jaksaan terjatuh tepat di mobil Dong-wook. Jaksaan yang masih tersadar memberikan kunci mobilnya kepada Dong-wook, yang kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dari belakang Woo-sam berlari dikejar anak buah Lee Hyun-gyun. Cepat nyalakan mobilnya, teriak Woo-sam.
Donwook yang panik langsung berlari menuju mobil milik jaksaan dan menghidupkannya. Namun sayang Woo-sam harus tertangkap oleh Lee Hyun-gyun. "Pergilah cepat dari sini!" teriak Woo-sam yang kemudian pingsan karena disepak oleh Lee Hyun-gyun. Donwook lalu menginjak pedal gas dan kabur dari sana. Donwook, Yunhee, Jeongi, dan Boknam yang kembali ke garasi mereka dikejutkan dengan kondisi garasinya yang sudah hangus terbakar. Keesokan harinya di tempat geng motor Yunhee, Donwook dan kawan-kawan melihat sebuah berita di mana mereka difitnah menjadi tersangka pembunuhan jaksaan dan penggelapan uang yang aslinya dilakukan oleh Kang In-suk dan Lee Hyun-gyun. Donwook yang sudah putus asa melihat kondisi mereka saat ini lalu pergi menyendiri. Ia memutar kaset yang ada di dalam mobil jaksaan. Ternyata itu bukan kaset yang berisi musik, melainkan percakapan antara Kang In-suk dengan jaksa agung dan beberapa orang yang melakukan pencucian uang ilegal. Mendengar hal itu, Donwook memiliki sebuah rencana untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan Woo-sam. Donwook, Jeongi, dan Boknam kemudian membuntuti Lee Hyun-gyun ketika memindahkan barang berharga dan uang selundupan milik Kang In-suk ke tempat rahasia mereka. Setelah tahu markas rahasia Lee Hyun-gyun, Donwook, Boknam, dan Jeongi menerobos masuk ke sana. Setelah Donwook memastikan Woo-sam berada di sana, ia lalu memutar sebuah kaset yang berisi percakapan antara Kang In-suk dengan jaksa agung dan para penyelundup pencucian uang. "Lalu bagaimana kalau kita sampai ketahuan?" kata jaksa agung di rekaman itu. "Tenang saja, Anda tahu Lee Hyun-gyun bukan? Kita selalu bisa untuk mengorbankannya," kata Kang In-suk di rekaman itu. Lee Hyun-gyun yang mendengar percakapan itu merasa sangat marah dengan Kang In-suk yang telah mengkhianatinya jika perbuatan mereka sampai ketahuan pihak berwajib. "Tidak lama lagi pihak kejaksaan akan datang kemari," kata Donwook sambil sedikit mengancam. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Lee Hyun-gyun. "Beri aku 1 miliar dan lokasi pengirimannya, maka akan aku antarkan uang mereka itu kepadamu. Kau tahu kan kalau aku adalah pengemudi yang handal." Lee Hyun-gyun lalu menyetujui saran Donwook. Keesokan harinya Donwook pergi ke tempat Galchi. Di sana ia meminjam bengkel Galchi untuk memodifikasi mobil mereka. Setelah selesai, Donwook dan yang lain memulai rencananya. Donwook lalu mengambil uang yang ada di Lee Hyun-gyun. Ia ditemani oleh seorang bawahan Lee Hyun-gyun. Setelah semua uang terangkut, mereka mulai perjalanan. Begitu markas Lee Hyun-gyun kosong, Boknam yang mengintai markas itu mengabari Yunhee yang menyamar menjadi biksuni. Yunhee masuk ke markas Lee Hyun-gyun untuk menyelamatkan Woo-sam. Setelah Woo-sam selamat, Boknam menghubungi Jeongi untuk menembakkan tanda kalau Woo-sam sudah diselamatkan. Donwook yang melihat tanda dari Jeongi langsung membuat bawahan Lee Hyun-gyun terlempar dari dalam mobilnya. Donwook pun langsung putar arah menuju bandara tempat Kang In-suk menunggu pengiriman uang dari Lee Hyun-gyun. Kang In-suk yang melihat ada kejar-kejaran mobil di wilayah penerbangan kemudian bersegera untuk lepas landas pesawatnya. Kembali kepada Donwook, ia yang dikejar Lee Hyun-gyun kemudian mendapat bantuan dari Yunhee dan Jeongi. Lee Hyun-gyun yang kewalahan dengan Donwook dan kawan-kawan tidak memperhatikan kalau dirinya akan ditabrak oleh Woo-sam dan Boknam. Donwook kemudian menaikkan mobilnya ke dalam pesawat milik Kang In-suk. Di atas pesawat, Donwook menyalakan kamera yang sudah disiapkan untuk merekam kejahatan Kang In-suk. Setelah itu ia menemui Kang In-suk. "Berani sekali kau menemuiku, ha?" tanya Kang In-suk yang marah melihat Donwook di depannya. "Aku sudah mengantarkan uangnya," kata Donwook. "Apa kau bilang? Tentu saja kau harus mengantarkannya, karena uang itu milikku," balas Kang In-suk sambil memukuli Donwook. Bibi, aku akan turun di sini," kata Donwook yang kemudian ia mendorong bawahan Kang In-suk lalu berlari membuka pintu kargo pesawat. Kang In-suk yang mengambil senjata bawahannya terus menembaki Donwook. Sayangnya tembakan Kang In-suk tak ada yang kena sasaran. Donwook yang masuk ke dalam mobil lalu menabrak Kang In-suk. Ia kemudian mengaitkan sayap mobilnya dengan uang yang ada di pesawat itu, lalu membawa peti berisi uang itu keluar dari pesawat. Donwook yang selamat berkat parasut yang terpasang di mobilnya kemudian memberikan semua bukti yang ia punya termasuk rekaman video dan buku rekening kepada pihak berwajib. Sehingga Kang In-suk akhirnya dapat dijebloskan ke dalam penjara. Setelah itu Donwook, Woo-sam, Jeongi, Boknam, dan Yunhee mengunjungi makam jaksaan. Apa yang akan kita lakukan setelah ini?
Bukankah semua uangnya sudah disita? Tanya Yunhee. Tentu saja kita akan ke Amerika, kata Donwook sambil mengeluarkan satu tas penuh dengan uang yang ia ambil dari Lee Hyun-gyun saat mengangkut uang selundupan saat itu. Dan film pun berakhir. Nah, sampai di sini dulu untuk video alur cerita kali ini. Semoga video ini dapat sedikit menghibur waktu luang kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya. Dance to me and let this old record play.